Kalau kita sakit, menurut Bapak ini, secara agama wajib berobat nggak? Sakit fisik wajib. Kalau sakit kolbu wajib berobat nggak? Lebih wajib. Bener ya? Kalau sakit kolbu wajib nggak berobat? Bener nih. Udah diobatin belum kolbunya? Sholatnya khusyuk nggak? Kalau nggak berarti kolbunya ada masalah. Baca Qur'annya nikmat nggak? Jangan-jangan di lisan kolbunya ada masalah. Ada sariawan. Baca la ilaha illallah nikmat nggak? Atau cuma mengikuti tradisi? Dulu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sama kayak burung beo. Gak ada nikmatnya. Di sini makanan khasnya apa, Pak? Yang paling enak? Tempoyak. Durian yang sudah itu tuh. Yang sudah kematangan itu ya. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya yang sudah busuk. Tapi kalau diolah jadi enak ya. Oke. Bumbunya apa? Cabai, bawang, oke. Ada orang buat tempoyak tapi nggak pakai bumbu, gimana? Dia sebut ini tempoyak loh. Kiranya kawan belajar lewat YouTube, belajar lewat buku, begini cara buat tempoyak. Kita icip, rasanya nggak jelas. Dibilang tempoyak bau doyan busuk. Dibilang busuk, kok ada bawang-bawangnya, kok ada asam-asamnya. Kita nanya, ini siapa yang buat? Ternyata yang buat tidak pernah belajar kepada orang yang bisa membuat. Itulah nasib orang membicarakan agama, membicarakan ilmu kolbu, tapi tidak berguru kepada ahli kolbu. Dia berkata kepada orang, inilah agama, ternyata isinya tiada. Itu banyak hari ini. Ingin menikmati la ilaha illallah, tapi tidak dengan teknik dan bumbu-bumbunya. Jadi bumbu la ilaha itu ada. Bumbunya istighfar. Penikmatnya apa? Yang bikin lezat, micin, tahu micin ya? MSG. Kalau kita masak tuh ada masako, apa lagi tuh? Ajinomoto, jadi iklan ya. Itu bumbu-bumbu membuat nikmat. Sama-sama tempoyak, tapi jika bumbunya berbeda, yang buat berbeda, hasilnya beda. Oke, sekarang ada dua orang sama-sama pintar buat tempoyak. Bumbunya sama, rasanya tetap beda? Tetap beda. Itulah yang membuat kenapa ada orang tertarik dengan satu zikir si fulan, tapi tidak tertarik dengan zikir si fulan yang lain. Sebab cara mengolahnya berbeda. Ya. Kolbu ini secara gerak digerakkan antara jari-jari Allah. Kita tidak tahu makna jari, kita serahkan maknanya kepada Allah. Tapi kalau disebut jari, ini jari Bapak Ibu, gampang dipegang nggak? Bisa dilempar nggak? Bisa dibuang. Apabila kolbu ada di antara genggaman-genggaman Allah, maka kolbu ini hanya bisa dikuasai oleh Allah. Jadi kita sendiri tidak bisa menguasai kolbu. Bapak ini bilang, ibu ini bilang, saya hanya senang ini, saya benci si fulan. Ternyata ketemu dia kita tersentuh. Bisa nggak begitu? Sering. Dulu saya nggak suka durian,
Tahu-tahu dipaksa sama orang siapa dulu, orang tua apa kakak saya dulu, masukin ke mulut, dicicip lo enak, bentuknya nggak enak, tapi pas dicoba enak. Kadang-kadang begitu Pak. Tempoyaknya sudah enak, beda koki nggak masalah, dibuat oleh ahlinya. Tapi lidah kawan sedang sariawan, bisa nggak menikmati? Kalau dia mengatakan, kok nggak enak? Masalahnya di mana? Lidah. Yang harus diobati, yang dimasalahkan lidah atau tempoyak. Tapi banyak orang menyalahkan tempoyak. Dan yang masak tempoyak. Si Buya tuh, Kiai tuh, Ustadz tuh, tidak bagus tekniknya. Padahal kolbunya yang lagi masalah. Ya, sering nggak begitu? Sering. Kita kalau belajar zikir, kalau kolbu sudah sehat, dia tinggal makan. Namun kolbu ini ada selera. Nih, air. Airnya bersih. Tapi gelasnya kotor. Kita tuang air ke dalam gelas, mau minum nggak? Nah, ini masa teknik nih, teknik mengenali kolbu. Zikirnya sudah bagus, ulamanya, syekhnya sudah berijazah, orangnya sehat, cuma kotor. Bisa nggak orang sehat kotor? Bisa, orang sehat kotor bisa. Habis kena air hujan kan bisa aja kan? Mungkin dia habis terkenang masa kecil belum bahagia, terus main-main itu, becean itu ya, mungkin nggak? Atau dia keluar dari kebun, mungkin dia sehat tapi badannya kotor, bisa menikmati? Ada makanan tapi dibawa ke WC, bisa makan? Tuh, kira-kira begitu ilustrasinya. Jijik nggak? Maka kalau kita belajar zikir, kolbunya dicuci dulu, dibersihkan dulu. Jangan kayak orang mau makan di dalam WC. Pasti nggak mau makan dia. Dia sehat. Airnya bersih. Orangnya udah sehat. Kolbunya udah sehat. Tempatnya sehat. Yang menghidangkan jorok. Gimana? Hilang selera. Ya. Maka yang menghidangkan pun juga harus punya adab. Walaupun dia tidak sakit, cuma jorok. Coba kalau dia batuk. Wah, kira-kira. Wah, jangan-jangan corona nih ya. Atau cara megangnya. Dipegangnya begini, nih, start. Gimana kalau begini? Nah, maka seorang yang mengajar pun dia punya adab. Dia punya adab. Paham ilustrasi begini? Paham analog begini? Berarti kalau ingin memanjakan kolbu, maka yang memanjakan kolbu, yang punya kolbu, dan kolbunya semuanya harus seirama. Jangan diajarkan di WC, jangan diajarkan di tengah keramaian, kecuali orang-orang keramaian itu sudah satu frekuensi. Jadi kalau kita jadi guru, jangan senang dulu orang minta talqin, santai dulu, itu ujian, ya. Jangan senang dulu orang minta ilmu ini, minta ini. Tidak semua permintaan harus diberi. Tidak semua ilmu harus diceritakan. Tidak semua rahasia dapat dibuka. Banyak rahasia-rahasia yang harus disimpan. Namanya rahasia, kalau dibuka masih rahasia nggak? Kalau kita bagi-bagi permata di tepi jalan, dikira apa? Kaca. Betul ya? Dihargai nggak? Habis diambil mungkin dilempar,
Sama, kalau orang obral talqin zikir, lama-lama dilempar, ditinggal. Itu kejadiannya zaman Nuh. Zaman kalau orang tidak memberikan penghargaan ke dalam kolbunya,